Santapan Harian Minggu 31 Desember 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Tawarik pasalnya yang ke-36. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bertelut, kami bersembah, dan kami berserah, serta kami siap menerima sabda-Mu ya Allah. Di dalam kasih Putra-Mu Yesus Kristus, kami berteduh. Amin. 2 Tawarik 36 ayat 11-21. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Sahabat Santapan Harian, kitab 2 Tawarik tidak ditutup dengan happy ending. Tetapi kehancuran Yehuda dan raja-raja terakhirnya. Yehuda digilir oleh raja-raja boneka bentukan kerajaan asing. Yoyakim yang diangkat oleh Neko, Raja Mesir, dan Zedekia yang diangkat oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Tak ada lagi raja yang peka mencari dan mendengar suara Tuhan. Bahkan, Zedekia yang seolah-olah didorong oleh jiwa nasionalisme menentang Nebukadnezar, sebenarnya sedang menentang Nabi Yeremia yang menyampaikan firman Tuhan agar Yehuda menyerah kepada Babel. Namun, titik kehancuran Yehuda yang terendah bukanlah akhir cerita. Tawarik mencatat tentang Koresh, Raja Persia yang menaklukkan kerajaan Babel. Ia digerakkan oleh Tuhan untuk melepaskan Israel dari pembuangan, bahkan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah,
tepat seperti firman yang sudah disampaikan Nabi Yeremia. Inilah pertanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan Israel, walaupun dalam pembuangan. Bagian ini juga menarik konteks kembali ke masa pasca pembuangan. Di tengah ketidakpastian, bangsa Israel dihadapkan pada pilihan. Hidup seperti raja-raja mereka yang terakhir, atau kembali hidup sebagai umat Tuhan yang setia kepadanya. Perjalanan hidup yang baru memang membuka berbagai kemungkinan, dan memang ada konsekuensi yang harus dijalani sebagai akibat pilihan yang salah. Tak dipungkiri bahwa kehidupan kita tidak lepas dari kegagalan. Walau demikian, Allah selalu membuka peluang untuk kembali kepadanya. Bahkan dalam sejarah Israel, hukuman pembuangan yang mencapai 70 tahun bukanlah akhir cerita. Kita selalu bisa kembali kepada Tuhan. Kita bisa membangun hidup kita sebagai bait-Nya di mana Ia hadir dan mewujudkan kedaulatannya. Memang kehidupan tidak lantas menjadi mudah dan kalkulasi yang terbaik pun tidak mampu mengatasi kerumitan hidup. Namun bersama Tuhan selalu ada harapan. Kiranya Allah menyertai kita di sepanjang perjalanan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan anak-Mu yang memberikan kami hidup kekal. Terima kasih karena kami bisa mempercayai janji-janji-Mu dan terus berharap di dalam cinta kasih-Mu. Sekalipun saat ini hidup mungkin terasa suram. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.